Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dara Ayu Rahmadila, dengan NPM 23150611092. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum judul 3 jaringan komputer tentang VLAN dan juga trunking. Jadi di sini mungkin kita langsung saja ke komponennya. Nah, karena di tugas akhir itu meminta tambahan komponen, saya menambahkan komponen PC ketiga yaitu PC C. Kita tambahkan dulu PC. Lalu switch. Untuk kabelnya, itu kita menggunakan copper straight through ke F6. Switch, switch 2, isi ke switch 2, 18. Isi 3 ke 22. Weh, kosong. Ya, ya, untuk topologinya sendiri, mungkin kita masukkan alamat IP-nya langsung ke PCA, PCB, dan juga PCC. Kita ubah dulu namanya. PCA, PCB, PCC. Oke, IP address PCA, subnet max-nya, dan default gateway-nya itu 92, 168, 10, 1. Oke, sudah. Selanjutnya PCB 10,4, subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk dan default gateway-nya sama seperti PCA 92, 168, 10, 1. Selanjutnya ke PCC 192, 168, 33. Subnet max-nya sama 255.255.255.0. Default gateway-nya 192, 168, 30, 1. Oke, udah. Nah, mungkin kita langsung saja ke step 1, yaitu langsung ke step 2. Kita mengkonfigurasi basic setting for each switch. Untuk masing-masing switch. Pertama kita ke switch 1 dulu. Masuk ke mode enable. Selanjutnya konfigurasi terminal. Nah, kita beri nama hostname S1. Nah, di sini kita bikin password class sebagai privilege ketika kita mau login ke exec mode. Selanjutnya line console log.
Terus kita juga bikin password Cisco untuk login. Nah, selanjutnya line FTY 04. Aduh, salah. Lalu service password encryption. Copy aja. Oke, terus kita bikin banner MOTD yang bakal nampilin pesan authorize users only kalau password yang dimasukin itu salah. Selanjutnya, interface VLAN 1, terus kita masukin IP address untuk switch 1 sama subnet mask-nya, lalu no shutdown, exit group, no shutdown. Kita keluar dari kode konfigurasi. Oke, nah di sini ada interface range. Kenapa kita pakai interface range ini? Itu karena kita nggak menggunakan interface dari range F0 2 sampai 5, 7 sampai 24, dan juga gigabit 1 sampai 2. Makanya nggak kita gunain. Shutdown, exit. Oke, selanjutnya itu kita setting clock mungkin untuk setiap switch. Tapi sebenarnya bisa di skip, kita skip aja. Terus di sini ada aduh, copy running config, start config untuk ngesimpen konfigurasi yang kita jalanin tadi. Oke, sudah. Nah, kita lakukan hal yang sama ke switch 2. Switch 2, oke, lakukan hal yang sama. Masuk ke mode enable, terus config terminal. Lalu kita beri nama hostname S2. Enable secret plus line control password Cisco. Password Cisco. Password Cisco login. Terus ada line FE 04. Password Cisco login. Nah, selanjutnya service password encryption. Kita langsung copy aja. Oke, ada banner MOTD juga. Sama seperti tadi, untuk ngasih pesan authorize users only. Terus selanjutnya, interface pilihan 1. Nol, start, exit. Nah, untuk di S2, interface range-nya itu kita bikin dari F0, 2 sampai 17, 9 sampai 21, 23 sampai 24, dan gigabit Ethernet-nya itu 1 sampai 2. Karena eh, kita menggunakan pas Ethernet 018 untuk PC B dan juga F022 untuk PC C. Oke, shutdown. Terus exit. Kita langsung ke buat nyimpen running configuration dan running konfigurasi atau proses yang udah kita lakuin. Nah, sudah. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba ping antar PC. Kan PC A ping PC B.
Kita ping PC B dari PC A. Kita coba apakah berhasil. Seharusnya berhasil. Oke, dapat dilihat PC A sudah berhasil melakukan ping ke PC B. Mungkin kita coba dari PC A melakukan ping ke PC C. Apakah bisa? Oke, dapat dilihat di sini jika dari PC A itu tidak bisa ping ke PC C. Sebenarnya ini normal karena kita juga belum konfigurasi VLAN kan. Mungkin kita langsung next atau kita coba dulu ping dari PC B ke PC C. Bisa komen ke ping dari PC B ke PC A. 192, 168, 10, 3. Nah, dapat dilihat jika antara PC B dan juga PC A itu bisa melakukan ping. Mungkin kita juga coba-coba ping dari PC B ke PC C. 192, 168, 33. Oke, dapat dilihat jika ping antara PC B ke PC C itu juga mengalami kegagalan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke step berikutnya saja. Karena PC A dan juga PC B ini sudah berhasil melakukan ping. Oke, selanjutnya baru kita bikin VLAN untuk switch satu dulu. Di switch satu kita bikin VLAN, masuk ke mode konfigurasi terminal. Oke, kita bikin VLAN 10, terus dengan nama operations, lalu VLAN 20 dengan nama parking lot. Selanjutnya ini VLAN 30, VLAN tambahan yang kita bikin. Namanya sales. Misal, terus ada VLAN 99 dengan nama manajemen. Terus ada VLAN 1000 dengan nama, nah, lalu add. Oke, eh, kita lihat VLAN tadi. Kita lihat data. Nah, dapat dilihat ini adalah VLAN yang sudah kita buat dari sini. Nah, inilah pokoknya. Ini VLAN yang sudah kita buat. Terus ada VLAN satu, ini VLAN default bawaan dari Cisco sendiri. Pakai tracer itu sendiri. Nah, mungkin kita lakukan create VLAN juga untuk switch 2. Masuk ke konfigurasi terminal, mode, terus kita lakukan hal yang sama. Kita bikin VLAN 10 dengan nama operations. Operations. Terus VLAN 20. Ini langsung kita copy paste aja biar cepat. Nggak ada VLAN 30, VLAN tambahan. VLAN 99 dengan nama manajemen. Boleh langsung aja lah. Name. VLAN 1000. Dan oke, kita lihat juga daftar VLAN yang ada. Nah, dapat dilihat jika sudah ada daftar VLAN yang kita buat tadi.
Oke, mungkin kita langsung saja ke step 2 dari part 2. Step 2 dari part 2, yaitu assign PCA to the operation VLAN. Kita ke switch 1 lagi. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Terus interface. Oke. Terus ada switch port, mode access. Switch port, mode access. VLAN 10. Oh, switch port. Oh, switch port access. VLAN 10. Nah, selanjutnya interface VLAN 1. No IP address. Lalu interface VLAN 99. Oke, 999. Kode interface VLAN 99. Kita masukin IP-nya. N. Nah, selanjutnya kita show VLAN read lagi. Oke, dapat dilihat. Full operation aktif. F, FA06. Oke, terus kita show IP interface 3. Nah, dapat kita lihat di sini 999 itu sudah punya IP address yang sudah kita masukkan 192, 168, 111. Nah, baru selanjutnya kita assign PCB dan juga PCC to the operation VLAN on S3. S2. Maksudnya kita assign PCB sama PCC ke VLAN switch 2 ini. PCB dulu, yaitu interface F18. Setelah interface, oh, kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Konfigurasi terminal, oke. Lalu, lalu switch port mode access. Switch port mode access. Terus switch port access VLAN 10. VLAN 10. Exit. Nah, selanjutnya itu interface type 0/22, yaitu PCC. Lalu kita switch port mode access dan switch port VLAN 30 untuk PCC. Lalu exit. Jangan exit. Kita interface VLAN 1. Exitnya benar. Exit. Terus interface VLAN 1. No IP address. Terus interface VLAN 99. IP address-nya kita salin aja. Copy paste IP address. Oke, exit. Next. Oke, terus kita show VLAN beri untuk lihat VLAN. Nah, dapat dilihat di sini jika VLAN 10 itu FA018 aktif, terus di VLAN 30 ada FA022. Oke, selanjutnya kita jalanin perintah
show IP. Nah, tadi show IP interface brief untuk melihat apakah VLAN 99 tadi sudah ada IP-nya. Oke, sudah ada juga IP-nya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, kita membuat terang. Wishlist 1, itu kita buat terang. Kita masuk ke konfigurasi terminal, udah, belum. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Oke, terus interface 0/1. Nah, kita switch port ke mode terang. Switch port ke mode terang. Selanjutnya kita switch port terang natif VLAN 1000. Oke, terus switch port terang allow VLAN all. Lalu, nah selanjutnya eh nah, kita show VLAN brief dulu. Show VLAN brief. Oke, selanjutnya show interface terang. Show interface terang. Dapat dilihat di sini. Lalu kita langsung copy running config startup config untuk simpen konfigurasi yang sudah kita lakuin tadi. Oke, kita lakuin hal yang sama ke switch 2. Masuk ke konfigurasi terminal. Terus kita interface F0/1. Kita switch port ke mode terang. Terus switch port. Oke, terus oke. Terus switch port, aduh, switch port terang allow all. Lalu N. Terus kita show VLAN brief. VLAN brief show interface terang. Copy running. Udah, langsung aja dah. Copy paste aja. Eh, oh, kurang copy. Oke, sudah. Baik, mungkin tadi adalah konfigurasi yang sudah kita lakukan, atau saya sendiri lakukan sebagai tugas akhir dari praktikum judul 3 ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan ping antar PC atau antar switch. Mungkin ada beberapa yang mengalami kegagalan. Contohnya itu dari PC A ke S1, kemungkinan gagal atau memang gagal karena berbeda VLAN. Kan PC A di VLAN 10, sedangkan S1 ini ada di VLAN 99. Jadi, kalau misalkan kita mau berhasil ping antar PC A dan juga S1, kita butuh router untuk route antar VLAN. Mungkin ada lagi juga beberapa yang lain yang bakalan gagal saat di ping. Itu ada PC B ke S2, PC C ke S2 juga bakal gagal kemungkinan karena beda VLAN dan nggak ada router sama alasannya. Terus mungkin ada beberapa yang berhasil itu dari S1 ke S2 berhasil karena keduanya ada di VLAN 99 atau manajemen tadi kita bikin dan terangnya udah aktif juga. Jadi komunikasi lewat VLAN 99 tuh bisa. Mungkin juga PC A ke PC B itu berhasil karena keduanya tuh ada di VLAN 10 atau VLAN operation dan lewat terang antar switch.
VLAN 10 juga diizinin lewat terang, jadi komunikasinya berhasil. Terus ada, udah sih perkiraan mungkin itu aja. Mungkin langsung kita coba kali ya, dari S1 ke S2 dulu. Dari S1 ke S2. Kita melakukan ping. Oke, dapat dilihat success rate-nya 3/5. Itu normal kalau misalkan, karena kita baru pertama kali ngeping. Kita ping lagi. Nah, dapat dilihat success rate is 100%, 5/5 berarti ping sukses. Dari S1 ke S2 itu karena VLAN, mereka berada dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN 99, dan terangnya juga aktif kalau misalkan mau melakukan ping. Jadi bisa lewat VLAN 99 tadi. Nah, selanjutnya itu PCA ke PCB, kita lakukan ping lagi, 92168, 10/4. Nah, dapat dilihat juga dari PCA ke PCB itu berhasil karena mereka ada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10, sama seperti switch 1 dan switch 2 tadi. Nah, selanjutnya kita ping dari PCB ke PCC. Oke, dapat dilihat di sini, jika ping dari PCB ke PCC itu gagal, yang pertama itu karena mereka berada dalam VLAN yang berbeda. VLAN B itu di VLAN 10, dan si PCC itu tadi VLAN-nya di VLAN 30. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada paket tracer, modul maksudnya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam modul di bagian reflection question. Jadi pertanyaan pertama itu, what is needed to allow host on VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99? Artinya apa sih yang kita butuhin untuk mengizinkan host di VLAN 10 itu berkomunikasi dengan host di VLAN 99? Nah, tadi kan udah saya jelasin juga waktu kita ping antar PC B dan juga PC C atau beberapa kemungkinan lain, itu saya jelaskan kalau misalkan ping yang antara PC B dan juga PC C itu mengalami kegagalan karena VLAN yang berbeda. Tadi juga saya sudah bilang, kita untuk berhasil melakukan ping atau komunikasi antar VLAN yang berbeda, itu kita membutuhkan router atau perangkat layer ketiga, yang mana layer 3 ini tuh berfungsi melakukan interVLAN routing. Jadi, karena setiap VLAN tuh merupakan domain broadcast yang terpisah, sehingga switch layer 2 itu nggak bisa nerusin paket antar VLAN secara langsung. Nah, kalau misalkan kita gunain router, setiap VLAN itu bisa punya gateway sendiri. Jadi, satu dapat berpindah antar VLAN melalui proses routing. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua, yaitu what are some primary benefits that one organization can receive through effective use of VLAN? Jadi, penerapan VLAN yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan nih bagi organisasi. Antara lain, itu mungkin keamanan ya yang pertama. Keamanan yang lebih baik, karena lalu lintas jaringan antar departemen bisa dipisahkan dan dikontrol. Nah, yang kedua itu ada efisiensi biaya. Jadi, dengan kita memanfaatkan infrastruktur jaringan yang udah ada tanpa perlu menambahkan switch fisik, kita bisa menghemat biaya. Terus ada kinerja jaringan yang lebih tinggi, karena VLAN membagi jaringan menjadi beberapa domain broadcast yang lebih kecil. Jadi, kinerja jaringan itu bisa lebih tinggi lah. Terus, mengurangi resiko broadcast storm juga, sehingga lalu lintas jaringan ini lebih stabil dan efisien. Terus ya karena kita gunain VLAN, VLAN ini kan terbagi, membagi jaringan nih. Terus yang pasti kita jadi mudah untuk memanajemen jaringannya. Karena pengelompokan perangkat itu bisa dilakukan berdasarkan fungsi, lokasi, atau departemen, bukan cuma posisi fisiknya doang. Terus ada ya meningkatkan efisiensi kerja tim untuk pihak IT lah yang terakhir. Karena kan konfigurasi dan pemeliharaan jaringan tuh jadi lebih terorganisir juga. Nah, mungkin sekian saja tugas akhir dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.